Halo semuanya, balik lagi di serial belajar aplikasi full stack dengan menggunakan Laravel 12 dan juga React Native. Video yang ke-14 ini kita melanjutkan dari video sebelumnya, yang mana video sebelumnya kita sudah berhasil membangun layanan API dengan menggunakan Laravel 12, yaitu untuk melakukan update atau menambah atau mengurangi dari produk yang kita beli di keranjang beli kita. Video ke-14 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana membuat layanan API untuk mengecek ongkos kirim. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang membuat layanan API untuk mengecek ongkos kirim. Yang kedua, membuat layanan API untuk proses checkout. Yang ketiga adalah untuk layanan dengan digital payment, yaitu dengan Mitran. Pembahasannya kita akan bahas secara step by step, dari pertama kita melakukan baris perintah codingnya di dalam Laravel, juga secara bagaimana membuat controller, membuat root, sampai kepada tahap akhir adalah menguji daripada layanan API yang telah kita buat dengan menggunakan aplikasi Postman. Simak terus videonya dari awal sampai akhir, sampai nanti kita berhasil untuk melakukan pembuatan layanan API untuk 3 materi tersebut. Langsung saja kita buka project yang telah kita buat sebelumnya. Seperti biasa, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat untuk controllernya terlebih dahulu, yaitu dengan kita mengetik di terminal next controller, kita beri nama di sini adalah Raja Ongkir Controller, dan letakkan dia di sebagai API public ya. Jadi tidak ada di dalam grup public maksudnya, dalam ini nanti ya. Dalam grup public yang bentuknya seperti itu sih. Oke, langsung enter saja. Maka di sini coba kita lihat di folder API, di dalam folder public, sudah terbuatkan sebuah controller baru dengan nama Raja Ongkir Controller. Oke. Nah, di sini kita akan coba membuatkan source kodenya untuk membuat yang ini ya, artinya akan kita coba buatkan source kode untuk menampilkan berapa ongkos kirim dengan menggunakan layanan dari Raja Ongkir. Nah, di sini yang perlu dipahami pertama sekali adalah kita akan membuatkan dua endpoint ya, atau dua root. Yang pertama adalah untuk mencari alamat tujuan, yang kedua adalah untuk mengecek ongkos kirim. Jadi ada dua endpoint API yang akan kita buatkan. Pertama misalnya kita buatkan aja di sini untuk cari alamat tujuan. Alamat tujuan maksudnya misalkan kita masukkan nanti nama suatu kota, kota Banda Aceh atau kota-kota yang lainnya, nanti akan muncul berapa ongkos kirim untuk kota tersebut. Kemudian yang kedua nanti untuk cek ongkos kirim. Cek ongkos kirim nantinya kita akan masukkan kota, misalkan kota tujuannya apa, alamat tujuannya apa, dan dia menggunakan apa namanya, paket pengirimannya apa, misalkan kayak JNE ataupun yang lainnya. Baik, yang pertama di sini kita akan buatkan dulu endpoint yang pertama, yaitu untuk yang mencari alamat tujuan. Di sini kita buatkan metode yang untuk cari alamat tujuan. Langsung kita eksekusi public function. Kita beri nama, di sini nama functionnya adalah search destination. Search destination. Kemudian kita buat parameter request. Baik, nah sekarang di dalam sini kita nanti akan membuatkan dua buah, ada baris kode. Yang pertama adalah kita akan mengambil data dari layanan Raja Ongkir ya. Jadi pada video sebelumnya yang dari ketika konfigurasi Raja Ongkir, kita sudah mendapatkan API key yang telah kita ambil dari website Raja Ongkir. Jadi coba dicek dulu di dalam apa namanya, di dalam video saya sebelumnya yang bagaimana konfigurasi Raja Ongkir untuk mendapatkan API key dari Raja Ongkir. Sehingga nantinya
kita akan menyimpan API key yang telah kita buatkan nanti ada di sini ya, di file environment. Kita sudah mendapatkan API key dari Raja Ongkir. Kita pastikan ya juga di sini sudah ada di dalam folder config. Dalam folder config, di sini sudah ada satu file yang namanya Raja Ongkir. Di sini kita men-setting konfigurasi untuk API key dari Raja Ongkir. Kodenya seperti ini. Pastikan dua hal ini sudah ada terlebih dahulu. Nah, sekarang baru kita akan mengambil data ini untuk melakukan get data ya. Dengan menggunakan apa? Untuk menggunakannya adalah dengan menggunakan HTTP request dari Laravel. Jadi kita menggunakan HTTP request untuk mengambil data dari API yang disediakan oleh Raja Ongkir. Seperti itu. Kodenya seperti ini. Kodenya kita langsung ketikkan. Kita simpan dia dalam sebuah variable atau atribut. Kemudian ketikkan metodenya yaitu pilih yang nomor satu ya, yang ini ya, Vakadis yang ini. Kita enter. Untuk kita enter, dia akan terimport kode yang seperti ini di atas. Kemudian titik dua, kita dengan menggunakan apa di sini? Menggunakan yang namanya with header. Yang ini, yang nomor dua. Kemudian kita ketikkan data array ke bawah. Nah, di sini perlu dipahami di sini adalah pada bagian with header di sini, kita akan membuat sebuah parameter yang bernama key dan berisi API key yang sudah kita set pada sebelumnya yang saya sampaikan tadi, yaitu pada file environment dan pada file di dalam folder config. Di sinilah kita akan men-set dengan menggunakan ini ya, bagi with header yang ini. Oke, sekarang caranya seperti ini. Caranya adalah kita klik di sini, key, kemudian kita panggil nama foldernya config, kita panggil yang config ini, config, kemudian kita buka di sini, kita ketikkan adalah Raja Ongkir API key. Ini dapat dari mana? Kalau kita buka Raja Ongkir yang tadi kita buatkan, yang saya tunjukkan tadi, Raja Ongkir, nah ini dia API key-nya. Kita ngambil data ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, setelah misalkan udah dapat ini, kemudian di sini kita ketikkan kode berikut get. Nah, di sini get kemudian kita enter ke bawah. Sorry, salah sebentar. Get di sini kita ketikkan nama link yang sudah disediakan oleh Raja Ongkir ya. Raja Ongkir yang memang kita gunakan kode ini saja. Saya sebenarnya sudah copy paste. Nah, kita gunakan link ini. Nanti link ini boleh diambil dari deskripsi dalam video ini ya. Kita kopikan link ini, kemudian kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Kemudian di sini berikan tanda koma, berikan data array, enter ke bawah. Ini kemudian kita akan membuatkan di bawah di sini, kita akan membuatkan datanya untuk di dalam proses fishing ya, fishing data API yang telah kita ambil. Kita berikan 3 buah parameter. Parameter yang pertama adalah namanya adalah ini ya. Nanti saya jelaskan buat apa fungsi parameter ini. Source request, kemudian parameter kedua namanya limit. Kita misalkan kasih 10 saja. 3 adalah offside. Kita beri nilai 0. Memang titik koma. Nah, sekarang penjelasannya di sini adalah parameter yang pertama adalah source. Source ini adalah kita, oh sorry, ini ada satu lagi ya. Request parameternya source. Oke. Source ini adalah kita untuk memberikan nilai kata kunci untuk alamat tujuan. Jadi misalkan nanti ketika kita mau mencari alamat tujuan, kita kan mengetik nama kode, nama suatu kota. Misalkan kota Banda Aceh atau kota Bandung. Jadi nanti
alamat tersebut kita simpan dengan di dalam parameter ini. Parameter ini. Kemudian yang kedua adalah limit. Limit ini adalah batas data yang ditampilkan. Misalkan ketika kita mencari suatu data, berapa jumlah yang dimunculkan data kota tersebut atau alamatnya. Di dalam hal ini kita men-setnya adalah 10 data saja, 10 baris. Kemudian offsite. Offsite ini adalah menentukan dari indeks data ke berapa pengambilan dimulai. Misalkan kita di sini adalah memulainya dari data 0, ya. Kemudian terakhir adalah kita return dalam format JSON. Kembalikan dalam format JSON. Tentang respon JSON. Di sini kita beri adalah format. Oke, dah selesai. Nah, di sini baru penjelasannya adalah dari data yang ada di sini semuanya kita mengembalikan dalam format JSON. Itu seperti biasa ya. Jadi ini source code-nya untuk memberikan apa namanya mencari alamat tujuan ya dengan menggunakan salah satu layanan dari Raja Ongkiar. Ini untuk source code link ini silahkan nanti bisa dikopikan ya di link deskripsi video. Kemudian ini Raja Ongkiar API key seperti biasa, jangan lupa dibuatkan di folder config yang ada di sini ya. Nama filenya adalah Raja Ongkiar. Oke, sekarang langkah kedua adalah langkah berikutnya kita membuat rootnya dulu. Sebenarnya ada satu lagi metodenya, tapi kita coba satu-satu aja dulu. Kita coba buatkan rootnya dulu, API di sini. Kita buatkan root untuk cari alamat tujuan. Di sini kita menggunakan root. Metode yang digunakan adalah get. Kemudian di sini endpoint-nya yang dibuatkan adalah kita menggunakan endpoint dengan nama sys destination. Kemudian di sini seperti biasa panggil controller-nya public Raja Ongkir controller class. Kemudian di sini titik kita panggil metodenya namanya ini sys destination, kita copy, kita buat di sini. Kemudian name kita beri nama public, sys destination. Itu komen. Oke, sudah. Nah, sekarang apabila misalkan sudah kita buatkan, ini sudah kita buatkan untuk root yang pertama untuk mencari alamat tujuan. Sekarang kita uji coba dulu apakah berhasil atau tidak. Kita kopikan endpoint-nya ini, kita buka Postman, kita ketikkan, ini saya sudah coba buatkan sys destination dengan katanya adalah di sini adalah kita ketikkan sys destination, kemudian ada kata kunci parameter yang kita buatkan tadi. Sys ini yang ini tadi yang kita buatkan tadi. Yang sys ini. Nah, masukkan nama apa namanya parameternya. Misalkan kita beri namanya adalah Kota Banda Aceh ya atau Aceh gitu. Nanti disesuaikan aja apakah misalkan dengan nama yang lain. Kita klik send. Oh, call not request view console. Ini sebentar. Apakah sebentar saya cek dulu. Servernya sudah jalan. Oh, servernya belum jalan ya. Sebentar, saya jalankan servernya. PHP Artisan Serve. Oke, jalan. Kita ulang lagi. Send. Nah, data di sini muncul. Tidak muncul datanya. Oh, ini belum muncul ya. Belum muncul data. Coba kita klik lagi. Send. Oh, belum muncul ya. Pas statusnya oke sih sebenarnya. Oke, sekarang coba kita lihat ya kenapa ini masih belum muncul
ini ya, belum muncul datanya. Ini kalau statusnya sebenarnya udah oke, 200 oke, tidak ada masalah. Tetapi di sini datanya belum muncul ya. Kalau kita lihat source kodenya, oke, kita coba lihat. Kalau di sini sebenarnya udah benar. Kemudian kita coba cek di sini respon datanya. Respon JSON data, kenapa masih kosong? Oh, oh, ada satu data ini yang ketinggalan ya. Di sini dalam folder JSON, di sini ada satu lagi yang perlu dituliskan, yaitu ini ya. Saya ngeditingnya gini ya, saya ngeditingnya. Saya edit, jadi saya edit dulu. Jadi jangan seperti ini. Saya edit dulu. Oke, saya edit ini respon JSON, kemudian di dalamnya di sini kita ada buat satu ini lagi respon. Kemudian baru di dalamnya kita ketikkan yang tadi data seperti ini. Artinya karena kosong, karena kita nggak ngambil ini, sedangkan data yang untuk apa namanya nilainya kan disimpan dalam atribut respon, sehingga tadi kosong. Di sini baru kita panggil responnya dalam apa namanya diberikan dalam variabel data ini. Ini kayaknya udah jadi. Kita Ctrl S, kita coba lagi. Misalkan kita klik Aceh ya, Aceh, kita send. Nah, baru muncul ya. Nah, di sini baru muncul nama-nama tempatnya, tujuannya. Misalkan di sini kita klik ada Banda Aceh dan Kerajaan Salam, kemudian zip kode, dan ini sebenarnya ini udah muncul. Nah, udah muncul semua, termasuk ID-ID-nya. Nah, di sini bisa kita cek. Bisa diubah misalkan dengan kota-kota yang lainnya. Misalkan Sigli, misalkan. Send. Nah, di sini muncul ya. Muncul ID, label, nama kotanya, nama provinsi, nama kota, dan nah ini semuanya udah muncul. Kenapa cuma munculnya 10? Karena kita memberikan jumlah data di sini yang dimunculkan adalah ini ya 100 ya, sorry. Jumlah datanya 100 ini semuanya. Nah, di sini nanti kita bisa mengubah sesuai data tersebut. Oke. Tapi untuk yang endpoint yang pertama itu udah selesai ya. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita buatkan untuk endpoint yang kedua, yaitu untuk metode cek ongkos kirim. Berapa ongkos kirim ke lokasi tersebut dengan menggunakan kode berikut. Sekarang kodenya sebenarnya sama saja dari yang apa namanya dari yang sudah ada di sini. Kita tetap menggunakan metode HTTP untuk pengambilan datanya. Kemudian juga tetap menggunakan IP dari Yarza Ongkir. Tetapi yang perbedaannya nanti adalah di link yang ini. Di link ini kemudian di sini ada parameter yang berbeda. Kita parameternya nanti ada 4. Parameter yang pertama adalah dicek berdasarkan ID kota tujuan, kemudian destination, alamat misalkan dari kota A ke kota B, dari alamat asal ke kota tujuan misalkan. Itu parameter kedua. Kemudian juga ada dicek dari berat dari satu produk tersebut berapa beratnya. Kemudian yang terakhir adalah parameter jenis kurirnya, misalkan JNE atau apalah, si cepat, si kilat, dan lain sebagainya. Nah, kita kopikan saja biar cepat ininya. Ini kita beri nama public function check ongkir. Sama kita beri parameter request. Di bawahnya kita copy paste saja. Kita copy, Ctrl C, kita bawa ke sini. Kemudian yang kita edit adalah, ini kita edit gunakan yang link yang kedua ya, yang saya tekan. Ya, kita bawa ke sini. Kemudian di sini juga berbeda. Untuk parameternya di sini ada 4. Ini parameter yang pertama adalah alamat asal atau dari kota mana mau dikirimkan ke kota apa gitu. Nah, di sini origin ini ID kota. ID kota didapat dari mana? Kalau kita buka Postman tadi kan ada ID nih. Nah, misalkan ini 11649. Berarti kita contoh aja kita pakai kode ini. Jadi di sini gunakan aja kode tersebut. Nah, itu dia. Nah, nanti kodenya beda-beda sesuai karya dengan nama kota tujuannya. Kemudian, kota asal maksudnya. Kemudian di sini adalah destination
alamat asal, alamat tujuan, sorry. Di sini juga sama kita ketikkan destination. Ini kota asal, ID ini ID kota asal, dan ini kota tujuan. Kemudian ini adalah price, berat barangnya. Misalkan di sini kita berikan request white. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ya, jenis kurirnya ya. Ini juga sama. Kita ambil dari request courier. Courier ini titik format. Kemudian di bawah ini tetap sama respon. Kita convert. Nah, ini jadi penjelasannya sama aja seperti yang metode yang pertama yang tadi. Cuma kalau yang ini adalah untuk mencari alamat tujuan, ini untuk mengecek berapa ongkos kirim berdasarkan dari ID kota asal, alamat tujuan, berat dari suatu produk yang akan dikirimkan, dan jenis pengirimannya menggunakan kurir apa. Sekarang kita untuk ini, seperti biasa, API buat route untuk yang endpoint yang kedua. Route untuk cek ongkos kirim. Ini sama ini ya, mau di copy paste juga boleh. Kita Ctrl C saja, bawa ke sini. Tapi di sini kita ganti. Kita ganti di sini menjadi adalah cek ongkir. Ongkir. Cek ongkir, kemudian di sini juga sama. Ini kita copy paste dari sini, dari nama metodenya, cek ongkir. Kita copy paste ke sini. Di sini kita ubah juga. Di sini kita ubah menjadi public ongkir. Oke. Ctrl S. Nah, saya dulu. Nah, apabila sudah, endpoint yang kedua sudah kita buatkan, sekarang kita uji coba. Kita uji coba. Kita di sini kita pakainya adalah public-nya, API-nya, cek ongkir. Kemudian di sini kita gunakan, oh sorry, karena kita cek ongkir ini bukan menggunakan metode get ya. Jadi di sini kita ubah dulu. Di sini get kita ganti menjadi post. Diubah ya. Ini get, ini kita post. Karena ada pengiriman data. Kita balik lagi, kita ganti di sini menjadi post. Kemudian di halaman body, kita gunakan pengiriman parameternya sesuai yang ini. Sesuai yang ada yaitu origin, destination, dan courier. Oke. Kita berikan, kalau originnya nggak perlu diinput lagi ya, karena sudah ada nilai di sini. Sudah ada nilainya. Jadi kita klik saja, sama adalah alamat tujuan. Alamat tujuan di sini kita klik. Destination. Kemudian di sini yang kedua adalah ini berat. Kemudian yang ketiga adalah kurir. Jenis kurirnya apa? Misalkan sekarang kita ganti di sini menjadi ini masukkan aja ID ini. ID ini kita masukkan saja. Kemudian di sini beratnya misalkan 1000. Kita kasih saja. Misalkan di sini jenis kurirnya adalah GME. GME atau secepat atau siapalah. Kemudian kita klik send. Kita uji coba. Nah, not found nih. Ini kalau not found berarti ini tidak ditemukan ya. Tidak ditemukan dari ada kesalahan dari source code-nya ya. Coba saya lihat dulu source code yang digunakan. Apakah sudah benar atau tidak. Kita lihat dulu. Respon with header benar. API key-nya key config Raja Ongkir API key sudah benar. Oh, di sini ada beda ya satu ya. Kenapa beda? Karena kita bukan menggunakan metode get. Di sini kita menggunakan metode post.
Jadi di sini ganti saja. Ganti karena tadi kan kita pakai post ya. As from ganti. As from. Kemudian buat lagi seperti ini. Oke. Post. Dah. Ctrl S. Jadi diganti ya. Kodenya diubah ya. Saya lupa apa tadi. Ini diubah saja. Jadi kalau di atas adalah metode get, di sini metode post. Ini digunakan post. Ambil data dari form yang dikirimkan. Oke, kita tes lagi. Send lagi. Raja Ongkir, oh ini ada titik tadi ya. Sorry. Kita cek lagi. Ini datanya. Endpoint-nya kita klik send. Nah, muncul ya. Muncul di sini adalah status 200 OP. Jadi di sini kalau kita lihat pengirimannya adalah dikirimkan ke kota tujuan. Kota tujuan tadi adalah di kota sini. Namanya di sini ada kode JNE. Description-nya adalah City Courier. Estimasi waktunya 2 hari. Cost-nya adalah 20.000. Ini ya. Ini hasilnya. Ini. Karena ada 1 kilo harganya. Nah, di sini akan muncul tuh. Bisa kita ganti dengan kota-kota yang lainnya. Misalkan kita coba yang tadi. Search destination misalkan Aceh. Kita coba send. Kemudian ini ya, kita coba pakai kode ini. Ctrl C. Kita cek ongkos kirimnya berapa. Dibagi. Ini kita ganti kotanya. Kemudian kita beratnya kita ganti menjadi misalkan adalah 9.000 misal. Jenisnya JNU boleh. Kita coba tes. Nah, keluar ya. 60.000 ongkos kirimnya. Nah, di sini ada keterangan estimasinya 4 hari. Kalau pakai JNU. Coba pakai dengan yang lain. Misalkan kita gunakan jenis kurirnya adalah si cepat. Kita send. Nah, nggak ketemu ya, berarti nggak ada data untuk yang ini ya, yang apa namanya untuk kota tersebut. Dengan jenis kurirnya adalah secepat. Tapi kalau JNE tadi kan dapat ya. JNE, send. Nah, dapat ya. Berarti yang si cepat nggak ada untuk yang rute tersebut. Oke, ini berarti sudah selesai ya untuk yang apa namanya, untuk cek pengiriman data itu sudah selesai untuk membuat endpoint untuk yang mengcek ongkos kirim dengan menggunakan layanan dari Raja Ongkir. Ini kodenya. Ini kodenya. Silakan dicek lagi. Kemudian jangan lupa di API-nya juga ini yang kita buatkan tadi. Baik, sekarang pembahasan untuk yang ini ya, untuk yang apa namanya, mencek ongkos kirim berdasarkan dari alamat IP asal sampai dengan alamat tujuan, kita sudah selesai. Sudah selesai. Nah, nantinya ini API yang kita buatkan sudah selesai. Berikutnya adalah kita nanti membuatnya ke dalam aplikasi Android.